Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya duduk di tepi sungai ini menikmati kesegaran alam, udara yang segar karena saya ada di bawah pohon yang cukup rindang, baik itu jati maupun juga pohon bambu, saudara. Dan tadi saya melihat ada beberapa orang di sungai ini yang sedang menikmati hobi mereka, yaitu mancing. Dan ada beberapa orang juga yang lalu lalang, mereka pergi ke sawah. Dan sudah ada mulai beberapa orang yang panen. Pagi ini saya berada di tepi sungai yang tidak terlalu jauh di tempat di mana saya tinggal. Dan yang menarik Bapak Ibu, saya akan sampaikan kepada kita pagi hari ini tentang pohon yang ada di sekeliling sungai ini. Saya perhatikan dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua juga pernah menyaksikan, barangkali pernah juga pergi ke sungai, dan Bapak Ibu akan mendapati bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu mereka akan bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur. Mereka akan segar, mereka tidak akan layu daunnya, dan mereka ini akan menghasilkan buah pada waktunya. Saya perhatikan tadi ada pohon pisang yang tampak subur, ada pohon keluwe. Saya percaya saatnya mereka ini berbuah, maka mereka akan menghasilkan buah. Oleh karena apa? Mereka mendapatkan makanan nutrisi yang cukup dari tanah, dan terutama mereka mendapatkan air yang adalah sumber untuk kehidupan tanaman ini. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, tanaman yang ditanam atau pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu, aliran air ini, menjadi gambaran tentang kehidupan manusia. Bisa menjadi gambaran tentang kehidupan manusia, yaitu manusia yang seperti apa? Ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah manusia yang berbahagia di dalam hidupnya. Yang kedua menjadi gambaran tentang manusia yang berhasil. Apa yang dikerjakan akan menghasilkan. Itulah gambaran tentang kehidupan manusia. Saya akan sampaikan kepada kita. Mari kita lihat di kitab Tehillim atau Mazmur pasal yang ke-1. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Sangat jelas di sini bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air itu menjadi gambaran akan seseorang yang nanti seperti pohon tersebut menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak akan mengalami layu, dan semua yang dikerjakan menghasilkan, seperti sebagaimana pohon yang menghasilkan buah karena ditanam di tepi aliran air ini. Ayat yang pertama saya bacakan buat kita demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia yang digambarkan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran-aliran air tadi adalah orang-orang yang tidak berjalan, tidak melangkah menurut nasihatnya orang fasik. Karena nasihatnya orang fasik tentu nasihatnya fasik juga, nasihatnya tidak benar, sekalipun mungkin baik. Tetapi nasihat orang fasik seringkali nasihat adalah yang bertentangan dengan sabda Tuhan. Mereka yang berbahagia selain tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mereka tidak ikut bagian di dalam kegiatan jalan-jalan orang berdosa tadi. Mereka tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tidak ikut mencemooh, tidak bersama-sama merencanakan sesuatu yang tidak baik, hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh orang fasik maupun berdosa maupun pencemooh tadi. Maka kita akan mengalami kebahagiaan. Ayat yang kedua, dan namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Kalau kita ingin berbahagia, mari yang kita sukai bukan nasihatnya orang fasik,
Yang kita sukai bukan jalan-jalan dan perbuatan yang dosa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, berdosa dan pencemooh tersebut, tetapi yang kita sukai adalah Torah Yahweh. Kita merenungkan Torah itu, kita mengerti, kita pahami, kita resapi dalam hidup ini, dan tentu yang paling penting adalah kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan ini. Maka kehidupan kita akan seperti pohon-pohon yang ada di tepian aliran ini, sungai ini, yaitu tumbuh dengan subur, tidak layu, dan akan menghasilkan. Saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil, saudara ingin berbahagia, syaratnya sukai Torah Yahweh, renungkan Torahnya siang malam, lakukan itu, dan jangan turuti nasihat orang fasik. Jangan melakukan hal yang tidak benar, yang tidak baik, seperti yang sudah dilakukan oleh orang berdosa dan kumpulan pencemooh. Demikianlah yang saya sampaikan buat kita, kiranya menjadi berkat. Salam semangat, semangat pagi. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Amin.